Puasa Arafah itu adalah kapan? Puasa Arafah adalah puasa tanggal 9 Dzulhijjah. Puasa Arafah adalah puasa tanggal 9 Dzulhijjah. Kalau Anda berada di Makkah, maka puasa Arafah Anda bareng dengan orang wukuf di Arafah karena Anda di Saudi. Kalau Anda di luar Saudi, puasa Anda adalah tanggal 9. Puasa Anda di luar Saudi, dimanapun Anda ya tanggal 9. Di Saudi juga tanggal 9. Coba sekarang Anda di Indonesia tanggal 9 Anda kapan? Tanggal 9 Anda kapan? Kalau tanggal 9 kita di sini, pas di Saudi tanggal 10, Anda mengikuti mazhab Imam Syafi'i, di sini adalah mengikuti tanggal 9. Nah, hari ini hari apa? Hari Senin, orang pada wukuf di Arafah. Karena di Saudi adalah tanggal 9, tapi di sini masih tanggal 8. Kita belum puasa Arafah hari ini. Kemudian besok Saudi nyembelih korban, di sana haram berpuasa, tapi karena di sini masih tanggal 9, maka besok puasa Arafah di sini. Baik. Jadi di sini ada dua pendapat. Kesimpulannya begini, dua pendapat. Kalau seandainya di sini di Indonesia mau ngikut Saudi juga benar menurut mazhab Imam Malik, tidak salah. Artinya apa? Hari ini Anda puasa Arafah, besok kita nyembelih korban bareng-bareng sama Saudi. Sah secara fikih. Secara fikih sah, jangan ada mengatakan ini salah. Kalau ternyata kita ngikuti mazhab Imam Syafi'i, karena tanggal 9-nya adalah besok, hari Selasa, maka kita puasa besok Arafah, kemudian korbannya hari Rabu. Berarti mundur sehari. Hari esok bagi orang Saudi nggak boleh berpuasa. Ini adalah dalam mazhab Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala. Jadi apa kesimpulannya? Secara fikih Anda boleh milih. Karena dua-duanya adalah pendapat ulama. Lah ini yang salah saling menyalahkan, ini yang nggak enak. Mengatakan haram besok, ajib kok haram. Nggak ada itu. Ikut mazhab Syafi'i besok nggak haram, Anda besok puasa Arafah. Kemudian jika ada perbedaan pendapat semacam ini, mana yang boleh Anda pilih? Secara fikih Anda boleh milih salah satu dari dua-duanya. Anda boleh berbeda dengan bapak Anda. Secara fikih. Cuman ada fikih lagi dibahas secara fikih besar. Masalah kemaslahatan umum. Apa dikatakan oleh para ulama? Hukumul hakim yarfa'ul khilaf. Kembalikan kepada hakim. Pemerintah ngambil yang mana sih? Kalau seandainya pemerintah memutuskan besok lebaran korban, kita harus ikut. Biarpun berbeda dengan madhab kita. Ingat, kita harus adil dengan pemerintah. Hukumul hakim yarfa'ul khilaf. Kalau sudah sehakim pemerintah mengambil sebuah keputusan, maka akan hilanglah perbedaan tersebut. Kalau seandainya pemerintah di Indonesia menyamakan dengan hari raya di Saudi, maka kita semua ngikut karena ini ada petunjuk dari ulama, yaitu madhab Imam Malik rahimahullah ta'ala. Kalau ternyata pemerintah membuat keputusan sendiri berbeda dengan Saudi, itu adalah benar menurut madhab Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Yang nggak benar yang meributkan, menyalahkan itu loh. Nabi SAW pernah ditanya tentang puasa di hari yang Arafah. Hari Arafah itu tanggal berapa? 9. Kalau cuma disebutkan Nabi mengatakan siam Arafah, puasa Arafah. Arafah itu menunjuk pada momentumnya. Ya, momentum orang wukuf. Jadi kalau bahasanya puasa Arafah, maka nggak ada penafsiran. Semua di seluruh negeri ini harus berpuasa bersamaan dengan orang wukuf. Jadi nggak usah ada penafsiran. Nggak usah ada penafsiran. Jadi begitu di Saudi misalnya wukuf sekarang, kita ikut puasanya di hari itu. Jelas ya? Itu kalau tidak menggunakan yaum. Tapi kalau menggunakan yaum itu disebut dengan dzarfuz zaman. Ya. Huruf yang melekatkan sesuatu pada waktunya, bukan momentumnya. Menunjuk pada waktu. Ya. Di yaum itu menunjuk pada waktu. Maksudnya apa? Hadis ini ingin menegaskan puasa ini dilakukan bukan mengikuti momentumnya, tapi mengikuti waktunya. Ya. Waktu orang wukuf tanggal berapa? 8 apa 9? 9. Ya. Di waktu orang wukuf di tanggal 9 Dzulhijjah. Artinya, kalau di satu tempat, satu daerah, satu negara, sudah masuk ke tanggal 9 Dzulhijjah, sekalipun tidak sama dengan tempat orang wukuf sekarang di Saudi, maka itu sudah harus menunaikan puasanya. Jadi jatuh puasanya pada tanggalnya, bukan pada momentum wukufnya. Jelas ya? Yang harus diikutkan pada tempat tertentu. Ya, misal sekarang di Saudi. Ya. Misal, mohon maaf, pemerintah kita menetapkan waktu misalnya awal Dzulhijjah beda dengan Saudi misal karena zonanya misalnya ada perbedaan tertentu.
Ya, dalam hal tertentu, kondisi tertentu. Misal saja, maka yang diikuti saat puasa Arafah itu bukan ikut ke yang wukuf, bukan waktu Saudi, tapi waktu sini. Ya. Karena zona itu bisa berbeda, Pak. Ya. Saya sering katakan begini, Saudi dengan Indonesia beda berapa jam? Wah, antum ukurnya ke Jakarta 4 jam, di Papua 6 jam. Indonesia itu kan luas, dari Sabang sampai Merauke, ya kan? Masya Allah. Jadi kalau kita ukur dengan Papua 6 jam, Jakarta 4 jam. Nah, sekarang lihat begini misal, ini baru Papua ya, belum negara-negara lain yang bedanya cukup jauh. Ya, ketika Saudi menetapkan tanggal 9 Dzulhijjah, ya, misal maghrib di Saudi, misal jam 7, di Papua jam berapa? Udah jam 1. Udah jam 1 dari dini hari, di Saudi baru maghrib. Artinya ke Saudi ketika masuk misalnya waktunya jam subuh, misal saja jam 5. Jam 5 di Papua udah siang. Udah siang, bahkan sebagian sudah beda waktu. Yang jadi persoalan misalnya kalau Saudi duluan, Saudi sudah tanggal misalnya 9 Dzulhijjah rahmakallah. Di sini sebelumnya. Bisa terjadi. Jadi begitu sana sudah masuk maghrib, di satu tempat misalnya baru masuk ke awal tanggal 9. Ya, baru mau subuh gitu kan, itu belum nyambung, waktunya berbeda. Dari segi penundaiannya, ini kaidah. Dan di sini sepakat, bahkan ulama-ulama di Saudi pun memberikan fatwa. Jadi kalau di satu negara zona waktunya berbeda jauh, ya tidak terlampau dekat, yang bisa melahirkan perbedaan waktu, maka waktu di negara tersebut yang diikuti. Kecuali kalau waktunya dekat, sekitaran Teluk, kan? UAE, Qatar, bahkan kami sampai ke Libya. Itu kalau Saudi musim haji sudah ikut waktu Saudi, ya nggak ribut-ribut lagi. Kecuali kalau yang masanya cukup agak jauh seperti kita saat ini di beberapa tempat. Jelas ya? Jadi nanti kalau pemerintah menetapkan waktu misalnya bersamaan, alhamdulillah. Kalau tidak, ikuti waktu kita. Jelas ya? Baik.